Shalom, selamat malam saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat berjumpa dalam renungan pada malam hari ini. Doa dan harapan saya saudara semua ada dalam keadaan yang baik, sehat, penuh sukacita, dan berlimpah berkat Tuhan. Sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur Tuhan untuk berkat kemurahan-Mu, pimpinan dan penyertaan-Mu di sepanjang hari ini. Oleh karena Tuhan, kami dapat melakukan semuanya, dan kami penuh sukacita, damai sejahtera yang daripada-Mu. Pada saat ini kami mau mendengarkan sabda firman-Mu. Urapi kami Tuhan agar kami mengerti dan taat untuk melakukan kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, ayat renungan kita pada saat ini terdapat dalam kitab Bilangan pasal 10 ayat yang ke-9. Tertulis demikian. Dan apabila kamu maju berperang di negerimu melawan musuh yang menyesakkan kamu, kamu harus memberi tanda semboyan dengan nafiri, supaya kamu diingat di hadapan Tuhan Allahmu dan diselamatkan daripada musuhmu. Saudara yang dikasihi Tuhan, di tahun 2017 kami sekeluarga harus berganti tempat tinggal, dan saat itu sama sekali tidak ada tempat yang bisa kami sewa. Meskipun kami sudah berusaha mencari. Selama 1 minggu lebih, kami sekeluarga tidak punya tempat tinggal. Kami menjadi seperti homeless, tapi ada beberapa orang yang mengizinkan kami menginap di rumahnya. Jadi kami pada waktu itu berpindah-pindah. Tapi ada beberapa hari di mana kami sama sekali tidak punya tempat tinggal. Menyewa tempat tinggal di kota Praha tidak semudah menyewa di Indonesia. Butuh usaha yang sangat keras dan harus membuktikan bahwa kita bisa dipercaya untuk menjadi penyewa. Pemilik apartemen cenderung memilih-milih siapa yang akan menyewa, dan mereka sulit percaya orang, apalagi orang asing. Dalam situasi sulit itu kami berdoa, minta pertolongan Tuhan. Sampai pada akhirnya ada satu pemilik apartemen yang setuju untuk menyewakan tempatnya bagi kami. Saat itu kami sangat bersyukur karena kemurahan Tuhan yang mempertemukan dengan pemilik apartemen ini, sehingga kami bisa mendapatkan tempat tinggal untuk kami sekeluarga. Dalam Bilangan pasal 10 ayat 9 ini tertulis, dan apabila kamu maju berperang di negerimu melawan musuh yang menyesakkan kamu, kamu harus memberi tanda semboyan dengan nafiri, supaya kamu diingat di hadapan Tuhan Allahmu dan diselamatkan daripada musuhmu. Bangsa Israel diberikan perintah oleh Tuhan untuk memberikan tanda nafiri ketika mereka menghadapi kesesakan, supaya mereka mengalami pertolongan dan diselamatkan Tuhan. Kalimat supaya diingat Tuhan bukan berarti bahwa Tuhan tidak ingat. Tuhan sesungguhnya selalu mengingat dan tidak pernah melupakan umatnya. Maksud dari ayat ini adalah agar bangsa itu berdoa kepada Tuhan dalam situasi pergumulan ataupun kesesakan yang mereka hadapi. Melalui ayat ini, firman Tuhan mengajar kita semua bahwa ketika kita berada dalam kesulitan atau dalam pergumulan, masalah, persoalan, sakit penyakit, kita hendaknya memanggil Tuhan dalam doa. Filipi 4 ayat 6 berkata, "Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur." Doa merupakan tanda bahwa kita beriman kepada Tuhan. Orang yang percaya Tuhan pasti berdoa. Kalau kita tidak berdoa, maka itu tanda bahwa kita ragu dan tidak beriman kepadanya. Melalui doa, kita dapat masuk dalam realita kuasa Tuhan, dan kita dapat meminta pertolongannya untuk mengatasi berbagai masalah dalam hidup kita secara ilahi. Ketika kita dalam kesesakan, naikkan doa permohonan kepada Tuhan. Jangan cari pertolongan dari yang lain. Ada orang yang cenderung mencari pertolongan dari kuasa kegelapan, dari dukun-dukun, paranormal, dan orang-orang yang dipercaya sebagai orang pintar. Ada orang yang berusaha mencari jodoh dengan cara-cara yang putus asa, atau dengan cara-cara yang tidak berkenan kepada Tuhan. Ada orang yang mencari pekerjaan
dengan prinsip apa saja dikerjakan meskipun itu tidak halal. Kita perlu, saudara, selalu bergantung kepada Tuhan dalam kesesakan, dalam kesukaran yang terjadi dalam hidup kita. Walaupun ada bagian yang memang perlu kita lakukan, tapi kita hendaknya tetap menantikan Tuhan bekerja dan mengikuti prinsip kebenaran firman Tuhan. Kita perlu menantikan Tuhan dalam doa kita, menunggu Tuhan berkarya, mengerjakan mujizat-Nya. Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita berdoa, memanggil Tuhan dalam setiap keadaan hidup kita, termasuk ketika kita menghadapi kesulitan atau pergumulan. Saat kita mengalami sakit, penyakit, dan berbagai masalah hidup, mintalah intervensi kuasa Tuhan dalam hidup kita dan bergantung selalu kepadanya. Tuhan mengingat kita dan pasti akan menolong kita dengan kuasa-Nya dan dengan caranya yang ajaib. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Allah kami yang hidup, Allah yang selalu mengasihi kami. Kami bersyukur untuk firman-Mu. Kami memiliki pengharapan yang pasti di dalam Tuhan, bahwa ketika kami mengalami kesesakan dan kami berdoa kepada-Mu, maka Tuhan mendengar dan Tuhan pasti menolong kami. Dalam segala apapun pergumulan kami saat ini, kami berdoa mohon intervensi dan pertolongan-Mu ya Tuhan. Tolonglah setiap kami ya Tuhan, sehingga kami mampu menghadapi setiap persoalan dan menang oleh kuasa Tuhan. Kami percaya Tuhan selalu beserta kami, tidak pernah meninggalkan dan tidak pernah membiarkan, dan Tuhan akan selalu menopang kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur karena dalam Engkau Tuhan kami memiliki kepastian pertolongan. Malam ini ya Tuhan, kembali kami akan beristirahat. Kami mohon berkat perlindungan-Mu atas setiap kami. Berikan kami ketenangan dan damai sejahtera. Berikan kami tidur yang nyenyak dan bangunkan kembali besok pagi dengan kekuatan yang baru. Tubuh yang sehat diberkati Tuhan, untuk kami pakai memuliakan nama Tuhan dalam segala aktivitas kami. Berkatilah bangsa dan negara kami Indonesia, juga semua bangsa di dunia ini. Lawatlah dengan kasih dan rahmat-Mu, agar setiap orang dari segala bangsa percaya kepada-Mu. Ampunilah kami Tuhan akan dosa dan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Penuhi kami selalu dengan Roh-Mu yang kudus, agar kehidupan kami senantiasa berkenan dan menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Tuhan, dalam nama-Mu yang kudus, nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan damai sejahtera. Berkat anugerah dari Bapa Surgawi, cinta kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dalam persekutuan dan penghiburan Roh Kudus, menyertai kita semua, sekarang ini dan sampai selama-lamanya. Dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, saudara yang dikasihi Tuhan, saya percaya firman Tuhan menjadi berkat dan kekuatan buat saudara semua. Dan Roh Kudus akan menolong saudara untuk lebih lagi memahami kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Sampai jumpa dalam renungan yang berikutnya. Haleluya.